lagi sama gua Dewi Manta Putri. Dan gua kali ini pengen nge-share tentang budaya-budaya atau suku di Indonesia. Dan kali ini gua mau bahas tentang suku Jawa. Kenapa gua milih suku Jawa? Karena gua sendiri adalah suku Jawa, tapi gua keturunan Jawa, tapi keturunan dua-duanya. Bokap nyokap gua Jawa dua-duanya, tapi gua gede di Jawa Barat atau di tanah Sunda Betawi. Nah, gue sekilas pengen curcol. Nah, nama gue itu, nama dia Yomanta Putri, nama tengah gue itu Yomanta. Nah, mungkin kalian baru dengar gitu ya nama Yomanta. Sebenarnya arti nama ini tuh singkatan dari kota bokap nyokap gue lagi sama gue lahir di mana. Yo kan Yomanta, Yo itu Yogyakarta, Ma itu Madiun, Jawa Timur, dan aslinya mah gue lahir di Cikarang. Tapi kalau misalnya dinamain Yomanci, jelek banget nama gue kan, jadinya dinamain Yomanta Jakarta. Akhirnya diganti Jakarta. Oh juga deket-deket lah ya Cikarang Jakarta. Ya rada beda dikit sih. Sekarang lebih ke Sunda, kalau Jakarta lebih ke Betawi. Gue pribadi sih ngerti gitu bahasa Jawa, ngerti apa bahasanya. Kalau ada orang ngomong gue bisa dengerin, ngerti gitu. Kalau misalnya ada sekumpulan orang Jawa atau ada orang lagi ngobrol pakai bahasa Jawa, gue tuh ngerti apa yang mereka omongin gitu. Tapi gue pribadi tuh bisanya jawab pakai bahasa Jawa kasar. Jadi bahasa Jawa tuh ada 3 macam. Ada bahasa Jawa yang buat sepantaran, ada bahasa Jawa yang buat ke lebih tua atau kromo, atau bisa bahasa Jawa ke yang di bawah kita gitu. Maksudnya di bawah tuh yang lebih muda. Nah, yang lebih muda itu biasanya dipakai sama banyak bokap nyokap gua buat manggil gua gitu. Nah, kalau yang buat sepantaran tuh biasanya gua sama temen gua sih. Cuma temen gue jarang ada yang orang Jawa. Kebanyakan orang yang udah campuran gitu, karena di sini tuh banyakan suku yang udah campuran gitu. Jadi nggak ada yang pure bener-bener, bukan nggak ada sih, jarang yang benar-benar pure Jawa. Ya, tujuan gue buat video ini bukan bermaksud untuk menyinggung suatu suku atau ras tertentu, tapi ini benar-benar pure untuk pengetahuan atau edukasi. Dan juga gue minta maaf kalau misalnya sekiranya ada kata-kata gue yang kurang berkenan. Gue benar-benar minta maaf. Nah, gue mau cerita sedikit tentang Jawa Timur. Jadi Jawa Timur sama Jawa Tengah itu hampir-hampir mirip. Kenapa? Karena dari historis yang gue baca, Jawa Timur itu ada kaitannya dengan Jawa Tengah. Ada istilahnya kayak nenek moyangnya itu dari Jawa Tengah. Terus di Jawa Timur itu bahasanya tuh kelihatannya lebih kasar gitu. Bukan kasar sih, kelihatannya kayak belak-belakan. Tapi emang itu bahasa Jawa Timur gitu, semakin nyetan ke timur, semakin bahasanya belak-belakan. Sukunya itu mungkin Jawa Timur, Jawa. Ternyata di Jawa Timur sendiri tuh ada juga suku yang lain. Nah, contohnya tuh suku Madura, suku Tengger, suku Bawean. Mungkin yang sering kita dengar tuh suku Madura kali ya. Ada banyak banget sate di jalanan gitu, sate Madura tuh misalnya. Oh ya, tentang senjata, pasti kalau senjata dari Jawa Timur tuh kita tahu lah ya, celurit yang bentuknya kayak gini lah. Itu ntar gue kasih gambarnya di atas. Cik. Pokoknya itu celurit. Celurit itu bentuknya kayak gitu, asalnya tuh dari Madura. Oh ya, Jawa Timur juga punya keris. Terus juga pakaian adat dari Jawa Timur itu lebih menunjukkan ke ketegasan. Tapi kalau di Jawa Tengah itu lebih menunjukkan tata krama dan kesopanan. Tapi kalau Jawa Timur juga menunjukkan kesederhanaan dalam pakaian adatnya. Gitu. Jawa Timur memiliki 5 taman nasional yang eksotis, bangunan bersejarah,
Pusat kota yang modern, keunikan budaya dan cita rasa kuliner yang pedas namun lezat merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang pantas dikunjungi. Warna-warna mencolok dan tegas berpadu dengan ornamen klasik buatan tangan terampil para perempuan, menjadikan batik Tanjung Bumi sebuah warisan yang berharga dan mempesona sepanjang masa. Majapahit, kerajaan besar di Jawa Timur pada abad 14. Kebesarannya dapat kita lihat dari benda-benda peninggalan di museum dan candi-candi di sekitar Trowulan. Little Swiss, sebutan yang pantas untuk kota batu yang berada di kaki Gunung Vanderman. Kota kecil dengan udara yang sejuk, tampak hijau di mana-mana, penghasil sayur, buah, dan bunga. Keindahan berpadu rasa takjub saat menjadi saksi matahari pertama kali menyapa bumi. Sejauh mata memandang, hutan, padang savana, dan hewan-hewan liar seolah menantang kita untuk berpetualang. Anugerah Tuhan yang tiada tara bagi Jawa Timur. Blue Viad, keajaiban alam yang hanya ada 2 di dunia yang dapat kita temui di Kawah Ijen, Banyuwangi. Menikmati birunya air, bercanda dengan ikan, dan menikmati keindahan alam bawah laut mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan. Reo, berpadunya kesenian tradisional Jaranan, musik yang dinamis dan kemegahan topeng Merak dalam gerak tari yang atraktif. Mukjizat Tuhan ada di mana-mana. Keindahan stalaktit dan stalagmit Gua Gong seolah taburan intan di sekujur batu. Rasa gurih berasal dari kuah daging ayam berpadu koya dengan bumbu rempah-rempah lengkap menjadikan soto ayam Pak Sadi disukai oleh banyak kalangan. Berbagai kue tradisional yang legit dalam tampilan yang cantik atau bakery dengan resep kuno bisa menjadi teman minum kopi yang menggoda selera. Ya, tadi adalah sekilas video dari Jawa Timur. Tapi aku tuh tahu itu dari buku-buku yang aku lihat zaman SD, kalau nggak buku-buku sejarah yang suka aku baca, atau aku tuh suka baca artikel-artikel gitu, aku cuma tahu itu. Terus kalau kayak kebiasaan-kebiasaannya tuh aku kurang familiar gitu kan, kurang familiar. Jadi aku pengen tanya-tanya ke teman aku, kebetulan dia teman kuliah aku, namanya Mulan, dan dia bener-bener asli Jawa Timur. Dia lahir di Jawa Timur, lebih tepatnya di Ngawi. Dia besar di Jawa Timur juga, cuma dia kuliah merantau di Tangerang. Oke, langsung aja kita ke call ya. Waiting for her. Halo. Halo deh. Piye kabare? Aku baik. Aku tuh loh mau bikin konten, tapi aku nggak ngerti gimana kok jadi merdo. Gimana kebudayaan Jawa gitu loh. Terus yang tentang siraman, sungkeman, incek telur, yang kayak gitu-gitu. Nah, kamu bisa jelasin nggak gitu ke aku sama yang lain gitu? Oh, kalau untuk yang pertama yang siraman itu Pak, itu tiganya itu biasanya dipakai buat upacara adat pernikahan di Jawa kan. Nah, itu tuh yang siraman itu biasa dilakukan itu sebelum di pernikahan. Jadi kayak untuk mempersiapkan kedua mempelai gitu loh. Jadi itu siraman itu dilakukan di rumah masing-masing, di pria dan mempelai wanita.
Nah itu tuh biasa di siraman itu pakai air kembang gitu. Itu kayak untuk menyucikan keluarganya itu untuk mempersiapkan mereka waktu pernikahan besoknya gitu. Kayak gitu. Terus kalau yang sungkeman itu biasanya itu pas ketika mempelai wanita dan mempelai itu mereka udah selesai ada resepsi pernikahan itu, mereka akan ada menelpon kepada kedua orang tuanya sama yang mertuanya gitu kan, ganti-ganti ya itu kayak sebagai tanda hormat mereka kepada orang tua juga untuk kayak terima kasih mereka gitu kepada orang tua, mereka udah kayak mendidik, membimbing mereka tuh sampai mereka bisa mulai keluarga mereka sendiri gitu, sampai mereka bisa berdiri sendiri di pernikahan itu. Bentuk penghormatan kepada kedua orang tua gitu. Sungkem-sungkem gitu kan, karena sambil nunduk gitu dilakukannya. Terus kalau yang kedua yang kedua injak telur ya. Ya injak telur. Ya, injak telur itu kayak di sini tuh bahasanya nggak modok banget ya. Ndok itu kan. Itu dilakukan di awal kayak habis tutup manten itu kan di nisan namanya kembar mayang. Itu pas masuk gitu, pas mau dipertemukan di mempelai prianya ini menginjak telur, yang injak telurnya itu sampai pecah. Terus setelah itu mempelai wanitanya dia membersihkan kaki mempelai pria dengan bunga air bunga, dibersihkan kakinya dengan air bunga. Terus itu sebagai lambang kesetiaan itu dari mempelai wanita kepada suaminya gitu. Jadi nanti kayak bentuk sambutan gitu. Kalau dia akan selalu menyambut kedatangan suaminya gitu. Ini balem banget. Oh my god. Iya. Oke deh. Thank you banget ya Wul ya. Sorry udah ganggu. Ya. Tadi sempat ada gangguan. Kayaknya aku ada tamu, nggak tahu siapa yang nyariin aku, kayaknya teman aku. Terus adikku datang. Oke deh. Thank you banget ya Wul. Bye bye. See you at Tangerang. Bye bye. Oke guys, thank you banget kalian udah nyampe di akhir video. Kalian masih setia buat nontonin video gua. Dan gue benar-benar berterima kasih sama kalian karena kalian udah nyempetin waktu kalian untuk nonton video gue. Semoga ini bisa menjadi informasi tambahan dan pengetahuan tambahan untuk kalian semua. Dan juga gue minta requestnya, kalau misalnya ada request dari kalian, mungkin dari mau informasi dari suku lain, kalian bisa taruh di komen di bawah. Oh ya, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.